Assalamualaikum, dengan senang mengerti ekonomi kembali, kita akan membahas tentang jurnal penutup. Ada 3 sub pokok bahasan yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah contoh soal jurnal penutup di perusahaan jasa, kemudian kita akan membuat buku besar penutupannya, dan yang terakhir adalah neraca saldo setelah penutupan. Oke, kita mulai dari contoh soal jurnal penutup perusahaan jasa ya. Oke, ini ada data neraca saldo setelah penyesuaian Biro Iklan ABC pada akhir periode 31 Desember 2022. Oke, sebelum saya akan membuat jurnal penutup untuk Biro Iklan ABC, perlu kiranya paham dulu konsep dasar ya. Apa sih tujuan dari jurnal penutup itu kan itu. Jadi tujuan dari jurnal penutup itu adalah nanti menutup ya semua akun yang berada pada perkiraan sementara, yaitu akun nominal, pendapatan, beban, dan prive, sehingga saldonya menjadi 0. Nah, hal ini dilakukan agar saldo pada akun modal itu nanti menunjukkan kondisi yang sesungguhnya pada saat akhir periode. Jadi kalau kalian semua masih ingat dalam konsep persamaan dasar akuntansi ya, bahwa adanya pendapatan itu kan efeknya modal bertambah. Adanya beban itu modalnya berkurang. Adanya prive itu juga modal berkurang gitu ya. Jadi akun-akun tersebut ternyata pengaruhnya terhadap modal gitu. Jadi nanti ketika misalnya akun tersebut nilainya sudah melebur ke akun modal, maka nanti status keberadaan pendapatan, beban, dan prive itu harusnya ditiadakan karena angkanya kan sudah menjadi miliknya modal. Ya oke, untuk lebih jelasnya seperti ini. Jadi nanti akun yang ditutup kita sudah tahu ya, ada akun pendapatan, kemudian ada akun beban, kemudian juga ada akun prive. Oke. Kalau pendapatan dan beban itu kan sebenarnya akan diperhitungkan dulu ke perhitungan laba rugi ya. Nah, misalnya ini ada pendapatan nilainya 10 juta ini ya. Kemudian bebannya adalah 6 juta. Nah, sebelumnya ini ada modal Agus nilainya adalah 54 juta ini ya. Nah, kemudian ada pendapatan 10 juta, bebannya 6 juta, sehingga kalau diperhitungkan ini jadi labanya adalah 4 juta. Nah, laba ini nanti efeknya akan menambah modal begitu ya. Jadi nanti modalnya bertambah berapa, 4 juta. Kemudian di sisi lain ada juga prive. Ya, prive itu efeknya akan mengurangi modal. Modal berkurang menjadi berapa? 1 juta. Nah, ini contohnya modalnya privenya 1 juta ya, sehingga modalnya berkurang ke 1 juta. Nah, nanti efeknya akumulasi modalnya ini adalah bertambah 3 juta kan ya. Jadi modal akhir Agus ini adalah menjadi 57 juta. Nah, Anda lihat di sini bahwa ternyata ada perubahan modal ya, menjadi 3 juta. Sumbernya dari mana? Ya dari awal mulanya pendapatan beban ini. Ya, ketika pendapatan beban ini diperhitungkan menjadi laba gitu kan. Nah, laba nanti efeknya ngaruh ke modal. Sehingga nanti ketika angka-angka ini sudah diperhitungkan dan sudah masuk ke akun modal, ini nanti eksistensi pendapatan beban itu harus ditiadakan. Ya, bahkan ketika sudah menjadi laba itu ya. Nah, laba itu nanti ada penandanya akunnya ikhtisar laba rugi begitu ya. Ketika sudah menjadi nilai laba ini ya eksistensi pendapatan beban harus ditiadakan. Ya harus dibuat 0 nanti begitu. Nah, termasuk prive ketika nanti sudah menjadi modal, maka catatan prive itu harus ditiadakan karena angkanya sudah menjadi miliknya modal. Ya, itu adalah awal konsep dari jurnal penutup seperti itu ya. Nah, jadi nanti kalau kita lihat lebih rinci lagi, gimana sih alur jurnal penutup itu kan itu. Jadi nanti pendapatan dan beban itu nanti akan ditutup ya menjadi akun ikhtisar laba rugi. Nah, itu nama akun dari apakah perusahaan bisa laba atau bisa rugi kan itu. Ya, jadi nanti ketika angkanya sudah melebur ke laba atau rugi ya eksistensi pendapatan beban itu harus ditiadakan. Nah, nanti bedanya untuk laba rugi itu nama akunnya apa? Nama akunnya sama sebenarnya, bahwa kalau laba itu ya ikhtisar laba rugi, cuman beda saldo normalnya aja. Kalau laba itu nama akunnya ikhtisar laba rugi dengan saldo normal di kredit. Kalau beban itu ikhtisar laba rugi dengan saldo normal di debit. Ya, nanti kita lihat contoh soalnya ya, kok bisa ketahuan kalau laba itu saldo normalnya di kredit ya untuk ikhtisar laba rugi. Nah, nanti kita akan lihat. Nah, kemudian untuk akun laba atau rugi ini dengan nama akun ikhtisar laba rugi ya, ini kan nanti efeknya ke akun modal, sehingga nanti ketika sudah menjadi melebur ke akun modal nilainya itu ya nanti akun ikhtisar laba rugi juga harus ditiadakan ya. Kemudian yang terakhir itu ada akun prive tadi ya. Nah, kalau prive nanti pengaruhnya adalah langsung kepada modal, jadi penutupannya nanti langsung kepada modal ya, jadi tidak melalui proses perhitungan laba rugi kan. Nah, sekarang yang perlu kamu tahu adalah gimana sih teknik
ya menutup akun-akun itu ya, akun nominal itu, pendapatan beban prive. Sangat simpel sekali. Cukup dibalik dari saldo normal saja. Nah, contohnya adalah pendapatan beban ini ya. Pendapatan saldo normal di mana kredit. Nah, kok tahu kalau di kredit ini kamu bisa cek di neraca saldo ini kan. Ya, keberadaan pendapatan itu kan di kredit pertama kali. Sehingga nanti kalau ditutup ya cuma dibalik aja. Ya, saldo normalnya dibalik dari kredit ke debit. Ya, kalau nanti jumlahnya sama kan jadinya 0 kan itu. Beban juga sama nih, saldo normal di debit, ketika ditutup ditaruh di kredit posisinya. Nah, untuk akun laba atau rugi juga sama nanti, kalau ikhtisas laba rugi di posisi kredit ya untuk kasus laba, maka ketika ditutup ya dibalik dari saldo normalnya. Rugi juga sama ya. Nah, ikhtisas laba rugi di posisi debit, kalau ditutup dibalik dari saldo normalnya di posisi kredit. Untuk prive juga sama, saldo normal di debit ya ketika ditutup dibalik ya di posisi kredit untuk di jurnal penutupnya. Oke, sekarang mari kita lihat contoh ya soal jurnal penutupnya ya untuk neraca saldo dari biro iklan ABC ini ya. Perlu saya ingatkan kembali, ini adalah alurnya ya. Jadi pendapatan beban nanti ditutup ke akun ikhtisas laba rugi, baru ikhtisas laba rugi, entah itu laba atau rugi, ditutup ke akun apa? Modal. Kemudian prive langsung kepada modal penutupannya. Oke, yang pertama adalah kita akan menutup akun pendapatan terlebih dahulu. Pendapatannya adalah dua ya, ada pendapatan iklan dan pendapatan bunga ya. Nah, itu saldo normal di mana? Kredit. Nah, ingat tadi kalau ditutup itu dibalik dari saldo normalnya. Jadi pendapatan iklan dan pendapatan bunga di posisi debit. Ya, ditutupnya dengan akun apa? Ya ini, ke laba atau rugi toh. Nanti nama akunnya ya ikhtisas laba rugi. Ya, maka nanti ikhtisas laba ruginya di posisi kredit 10 juta gitu ya. Kemudian menutup akun beban yang kedua. Bebannya ada dua ini, ada beban gaji sama beban sewa ya. Cara nutupnya gimana? Sama tadi, dibalik dari saldo normal. Beban gaji dan beban sewa di debit, ketika ditutup dibalik di posisi kredit. Nah, ditutup dengan akun apa nanti? Nah, ini ada akun ikhtisar laba rugi. Ya, entah itu laba atau rugi nanti baru kita cari dulu ya. Nah, ini nanti ada ikhtisar laba rugi di posisi debit 6 juta. Nah, ini sudah ditutup kan gitu. Nah, ketika ditutup kan membuat itu buku besar setelah penutupannya pastinya ya. Nah, saya akan membuat contoh untuk pendapatan satu aja ya, untuk pendapatan iklan. Nah, untuk pendapatan bunganya bisa dicoba sendiri karena caranya sama ya. Kita lihat di sini untuk pendapatan iklan itu ya. Nah, pendapatan iklan di tanggal 31 Desember itu saldo pertama kali itu ada di posisi kredit ya, 9 juta. Di sini saldonya ada di posisi kredit 9 juta. Kemudian dibuat jurnal penutup di tanggal 31 Desember 2022 ini ya, 2022. Nah, ini adalah di posisi debit kan posisinya. Nah, ini jurnal penutupnya ada di posisi debit ya 9.000. Nah, kredit bertemu dengan debit itu berarti saldonya menjadi 0 kan, karena saling mengurang kan. Nah, ini saldonya menjadi 0. Nah, ini adalah ketika saldonya menjadi 0, maka eksistensi pendapatan iklan ya nanti sudah tidak ada. Maka nanti di neraca saldonya setelah penutupan nanti dia nggak ada, nggak muncul lagi karena sudah ditutup kan itu. Nah, demikian juga untuk pendapatan bunga, caranya sama seperti tadi. Ya, sama persis di pendapatan iklan dibuat ya pertama kali saldonya di kredit ketemu di debit karena ditutupnya kan di posisi debit ya, nanti juga saldonya akan 0 juga. Nah, untuk beban juga saya akan membuat satu contoh aja. Untuk beban gaji ya, nah kita buat buku besar setelah penutupannya di tanggal 31 Desember ada saldo senilai 2 juta, yang mana sumbernya di sini kan, ini di posisi debit. Nah, kemudian dibuat jurnal penutupnya beban gaji di posisi apa? Kredit ya. Nah, debit ketemu kredit itu saling mengurang sehingga saldonya menjadi berapa? 0. Nah, beban sewa nanti juga seperti itu kan itu. Sehingga nanti ketika sudah dibuat buku besarnya dan saldonya menjadi 0, maka eksistensi akun pendapatan dan beban itu sudah hilang, sudah 0. Dan diganti, nah ini ya, jadi penggantinya adalah akun apa? Laba atau akun rugi. Ya, tapi diperlukan juga buku besarnya juga. Jadi kan pendapatan beban sudah 0 tuh ya. Ya, tinggal ada ikhtisas laba rugi di posisi kredit 10 juta dan juga ada ikhtisas laba rugi di posisi debit 6 juta. Nah, sekarang kita masukkan ke buku besarnya juga. Nah, yang pertama kita lihat di ikhtisas laba rugi di posisi kredit dulu ya, nilainya adalah 10 juta. Kemudian ada ikhtisas laba rugi di posisi debit, nilainya adalah
6 juta. Nah, kalau kita buat buku besarnya, kan kredit bertemu debit kan saling mengurang, hasilnya menjadi 10 juta kurang 6 juta adalah 4 juta. Sehingga kita akan mendapat saldo baru ya untuk akun ikhtisal laba rugi di posisi kredit dengan nilai berapa? 4 juta saldo barunya. Jadi ini ikhtisal laba rugi di kredit 4 juta itu adalah sebenarnya akun dari laba itu sendiri kan itu. Ingat, laba itu kan saldo normalnya di mana kredit kan. Jadi kalau ada ikhtisal laba rugi kredit dengan saldo normal di kredit nilainya 4 juta itu maknanya laba. Nah, akun laba ini sendiri juga nanti harus ditutup ke akun apa? Modal ya. Nah, sekarang kita lanjut, kita akan menutup untuk akun ikhtisar laba rugi untuk kasus laba ya. Nah, jadi ada akun ikhtisar laba rugi di posisi kredit 4 juta, ditutup dengan akun apa? Modal, karena endingnya nanti ke modal. Caranya gimana menutupnya? Sama, dibalik dari saldo normal. Ikhtisar laba rugi di kredit ya dibalik di posisi debit, dan endingnya bahwa laba itu kan menambah modal bertambah itu di kredit ya, berarti cocok ini ya. Jadi kalau laba modalnya menambah jadi 4 juta. Sehingga kita kalau setelah membuat buku jurnal penutupnya, juga dibuat buku besar untuk ikhtisar laba ruginya untuk akun labanya itu, nanti kan kalau sudah ditutup kan harus jadi 0 kan itu. Nah, tadi ada akun laba ya dengan saldo di kredit kan 4 juta. Nah, ini 4 juta, kemudian ditutup, dibalik posisinya, di posisi debit. Di jurnal penutupnya, di tanggal 31 ada 4 juta di debit. Nah, saldo kredit ketemu debit jadinya berapa? 0. Ya, ini berarti sudah selesai untuk akun labanya sudah ditutup ya. Yang terakhir adalah menutup akun prive. Nah, di sini ada prive sebanyak 1 juta, saldo normal di debit. Nah, untuk prive penutupnya langsung kepada modal. Ya, jadi nanti dibalik posisinya juga, prive ditaruh di kredit, dan ada yang prive itu adalah mengurangi modal, maka modalnya berkurang di sisi apa? Debit. Nah, itu adalah menutup akun prive. Dan kita buat juga nanti jurnal buku besarnya untuk prive Agus ya, itu pertama kali prive bersaldo di posisi debit 1 juta. Nah, ketika ditutup di posisi kredit kan, maka di buku besarnya juga ditaruh di mana kredit, sehingga saldo prive jadi 0 kan, ada saldo debit bertemu kredit jadinya apa? 0. Privenya juga sudah selesai. Ya, berarti semua akun nominal pendapatan beban prive sudah 0 semua, sudah habis semua. Ya, sehingga nanti akan berubah ke akun modal semua, sehingga nanti modalnya juga akan berubah kan gitu. Nah, kita buat contoh untuk buku besar modalnya ya. Nah, model Agus pertama kali tadi pertama adalah 54 juta kan gitu ya. Nah, ini saldonya 54 juta. Nah, nanti ketambahan modal dari penutupan laba tadi ya, yaitu nambah modalnya adalah 4 juta. Sehingga nanti kita buat di buku besarnya ada laba ya, itu ditutup dengan akun modal kan. Jadi modalnya di kredit yaitu 4 juta. Nah, kemudian, kalau kredit bertemu kredit kan berarti ditambah kan itu ya, 58 juta. Kemudian ternyata modal juga berkurang karena ada prive tadi kan. Ini jurnal penutup untuk prive itu modalnya berkurang. Ya, modal berkurang di debit yaitu berapa? 1 juta. Ini adalah jurnal penutup untuk dari prive kan asalnya, modal berkurang 1 juta. Sehingga modalnya menjadi 57 juta. Nah, kalau sudah ke buku besar modal, 57 juta ini ya berarti kalau dibuat buku neraca saldo setelah penutupan, logikanya akun-akun nominal ini ya udah hilang. Karena sudah 0 kan saldonya, sehingga nanti ketika dibuat neraca saldo setelah penutupan, itu akun nominal itu hilang. Ya, karena udah 0 kok ya. Nah, cuman modalnya berubah dari 54 nih ya, menjadi berapa? 57 ini kan. Nah, menjadi modal akhirnya itu 57 juta, sehingga jumlahnya adalah harus sama juga, 77 juta. Ini adalah contoh kasus jurnal penutup untuk laba ya. Nah, sekaligus neraca saldo setelah penutupannya juga ya. Sebelumnya juga ada buku besar juga. Oke, sekarang kalau misalnya nih untuk kasus rugi bagaimana? Oke, kita lihat ini contoh misalnya kasus rugi. Nah, ini ya, kalau Anda lihat di sini ada pendapatannya ini kan hanya berapa? 4 juta kan, 3 sama 1 4 juta, terus bebannya 9 juta. Ini kan berarti kasusnya rugi tuh. Besarnya beban ternyata lebih gede dibanding apa? Pendapatannya. Nah, nanti kita akan buat
jurnal penutupnya juga nanti ya. Nah, untuk buku besarnya langsung aja deh, bisa dibuat sendiri ya. Tadi sudah dicontohkan. Nah, kita akan menutup akun pendapatan dulu. Caranya adalah sama tadi, dibalik dari saldo normal. Ya, pendapatan iklan saldo normal di kredit, ketika ditutup ditaruh di debit. Nah, totalnya 4 juta ya, ditutup dengan akun ikhtisar laba rugi di posisi kredit 4 juta. Kemudian menutup akun beban. Beban saldo normalnya di debit. Nah, ketika ditutup berarti harus ditaruh di kredit. Ya, beban gaji dan beban sewa ditaruh di kredit ya posisinya. Ditutup dengan akun ikhtisar laba rugi. Di posisi debit berapa? 9 juta. Nah, ini juga sama, nanti harus dibuat buku besar penutupan kayak tadi ya. Jadi pendapatan jadi 0, saldonya beban jadi 0 ya. Jadi akun penggantinya ini ada akun ikhtisar laba rugi di sisi kredit 4 juta dan ada akun ikhtisar laba rugi di posisi debit 9 juta. Dan ini dibuat buku besarnya juga ya, seperti tadi ya. Sehingga nanti akan diperoleh karena debit bertemu kredit kan berkurang tuh ya, masih lebih gede debitnya kan. Maka nanti saldonya ada ikhtisar laba rugi di posisi debit 5 juta. Ini adalah saldo untuk posisi rugi. Nah, kalau rugi kan masih ingat ya ini kan, ikhtisar laba rugi di posisi debit saldo normalnya. Oke, nah akun rugi pun juga harus ditutup ya, menjadi akun modal kan itu ya. Akun rugi nanti endingnya ke akun modal. Nah, kalau menutup akun rugi ya, saldo normalnya ada di debit ya, dibalik juga di posisi kredit ya. Ikhtisar laba rugi di posisi kredit 5 juta, dan kalau rugi itu memang mengurangi modal. Nah, modal berkurang ya pasti di debit 5 juta. Kemudian yang terakhir adalah menutup akun prive, sama juga prive saldo normal di debit, ketika ditutup ditaruh di mana? Kredit. Dan ingat nih, prive langsung ke modal ya. Jadi ini modal berkurang di posisi debit 1 juta. Sehingga nanti dibuat juga buku besarnya semua gitu ya. Nah, ini saya yang buat untuk buku besar modal saja deh ya. Nah, ikhtisar laba rugi untuk akun rugi ini juga ditutup ya. Buku besar penutupannya saldonya dibikin 0 seperti tadi. Nah, kita lihat untuk buku besar untuk modal Agus ini, dulu pertama kali modalnya adalah 73 juta, kemudian ada pengurangan modal akibat rugi ya, modal berkurang di posisi debit 5 juta, sehingga saldonya menjadi 68 juta. Kemudian ada juga pengurangan modal akibat privo ya, di sini modalnya berkurang 1 juta, sehingga kredit bertemu debit itu kan saling mengurang, sehingga saldo modal Agus terakhir menjadi 67 juta. Nah, setelah dibuat buku besar penutupan ini, berarti logikanya akun-akun pendapatan beban di neraca saldo ini sudah habis. Sehingga ketika dibuat neraca saldo setelah penyesuaian, akun nominal itu hilang. Ya, prive, pendapatan beban hilang semua. Dan modalnya berganti menjadi modal yang baru, yaitu 67 juta ini kan. Nah, sehingga nanti modalnya berubah dan dijumlahkan juga harus sama 87 juta. Oke, begitulah adalah konsep dari jurnal penutup ya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum. Semoga sukses selalu.